teman-teman semuanya. Kalau di Australia udah malam nih ya, kita di sini masih sore. Thank you untuk kesempatannya ya, saya bisa sharing di sore dan malam hari ini. Sebelum saya sharing, tadi barusan ketemu dengan National President kita selama kurang lebih 4 jam di Pacific Place. Kita banyak hal yang berbicara, terutama bagaimana kita menghadapi masa-masa depan ini, terutama di pelayanan Full Gospel sendiri. Karena kita menilai Full Gospel gerakan untuk anak-anak mudanya ini masih kurang gencar gitu ya. Karena saya juga cukup prihatin kalau datang di beberapa chapter masih punya teman-teman yang hadir itu ya masih di kalangan-kalangan yang seumuran dengan saya atau bahkan lebih tua gitu ya. Sehingga Full Gospel terkesannya kok belum ada upgrading terhadap yang movement-nya ini belum bergerak dengan cepat. Padahal kita bergerak dengan waktu yang sangat cepat sekali dan anak-anak muda ini perlu ditolong. Karena sejak generasi saya, terutama tadi sudah dibahas juga dengan Pak Andreas Nawawi, sejak di masa saya, generasi mungkin generasi Pak Adam dan kita semua yang ada di sini, ini udah mulai ada satu layer yang disebut dengan fatherless generation, di mana pada saat umur-umur kita awal itu revolusi industri udah masuk, sehingga orang-orang tua kita yang dulu mungkin petani atau apapun juga mendorong kita untuk bekerja di kota, kerja di kota-kota besar, sehingga kedekatan kita dengan papa mungkin ada beberapa yang nggak dekat sehingga mulai ada fatherless generations. Tahun 1947 dikatakan itu start awal di London, mulai anak memanggil bapaknya nggak father lagi tapi namanya langsung segala macam. Ternyata dianalisa seperti itu gitu kan. Dan apalagi kita generasi X ini punya anak yang namanya generasi Y. Lalu generasi Y punya anak generasi Z. Z juga punya nanti Alpha dan segala macam. Itu semakin panjang lagi generasi fatherless generation ini hingga saat ini. Anak-anak muda ini kalau di Indonesia atau beberapa pakar nyebutin generasi anak muda sekarang adalah strawberry generations. Generasi yang kelihatannya indah, manis, tetapi kalau kita pegang gampang mudah sekali dipenyet dan langsung hancur. Cukup fragile anak muda ini. Anak-anak muda ini kreatif karena generasi kita itu otak kiri kita yang dibangun. Tapi generasi anak muda sekarang yang dibangun adalah otak kanannya. Banyak kreativitas dan segala macam. Akan tetapi adversity quotient-nya atau ketahanan dalam menghadapi berbagai macam masalah, anak-anak muda itu cukup fragile dan tidak adversity-nya nggak cukup tinggi. Karena apa? Ya segala sesuatunya disiapkan oleh orang tuanya. Orang tua cukup memanjakan mereka, everything is already paid there, we prepare for you, teknologi juga prepare for you, semuanya serba mudah. Sehingga pada saat mereka menghadapi kenyataan hidup yang begitu pelik, mereka jadi gamang dan mudah sekali hancur. Nah, kita lagi bicara itu supaya the next kita Full Gospel itu mau mengarah kemana? 2024 ini kan era baru lagi, kita mau bergerak di arah mana. Saya katakan chapter-chapter meeting itu jangan terlalu liturgis sebenarnya. Kita lebih banyak untuk discussion secara bebas dengan anak muda, supaya mereka juga bisa sering banyak berbicara dan sharing. Kita yang senior-senior jadi mentor-mentornya mereka aja, jadi father mereka. Karena generasi anak muda ini kasihan, karena mereka jauh dari bapaknya, mungkin nggak keurus bapaknya, karena bapak, apalagi sekarang bapak dan ibunya juga kerja, sehingga terkadang anak-anak itu dititipkan oleh oma opanya kalau masih ada oma opa, tapi kalau nggak ada oma opa ya daripada babysitternya, sehingga kasihan mereka nggak punya keteladanan. Nah ini kita lagi gencarkan di situ. Walaupun di tahun depan juga Full Gospel punya gawean besar karena tahun depan akan ada National Conventions di Indonesia dan setiap kali ada National Convention pasti ada pemilihan National President baru. Kan? Nah, kita mau seperti apa? Nanti juga di ANZ ini mulai direnungkan nih Pak Adam, mulai direnungkan kira-kira dari ANZ akan mengusulkan siapa akan menjadi calon NP berikutnya gitu kan, supaya kita nanti bisa godok di nominating committee, bisa kita godok dan kita ajukan di National Convention yang akan datang. Ini memang era yang cukup besar dan sama dengan Indonesia juga sedang memikirkan bagaimana kita bisa mengembangkan generasi muda ini supaya kita 13 atau 15 tahun ke depan ini nggak sampai kelolosan dalam mengembangkan bonus demografi kita dan kita nggak menyesal di era tahun 2030 ke sana. Gitu kan. Pada 2045 kita akan merayakan 1 abad kemerdekaan Indonesia, diharapkan Indonesia sudah menjadi negara maju. Ya.
Oke, saya akan sharing yang ingin saya sampaikan di sore hari ini. Teman-teman, apakah bisa melihat sharing Bisa, saya? Pak. Bisa. Saya tutup dulu nih. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Robertus Budistiono. Sekarang saya bekerja di satu perusahaan Harmak Citra Indonesia. Produknya adalah produk air embun dalam kemasan yang bermerek Pure Embun. Ini adalah air minum yang benar-benar tidak ngambil dari sumber air tanah, tapi kita ngambil dari kelembapan udara yang kita tarik dan kita hisap. Udara di Indonesia cukup lembab dan kita bisa menghasilkan air yang jauh lebih sehat dan lebih segar. Saat ini saya bekerja di GPI Gatot Subroto di cabang utama di Bekasi sebagai kepala bidang untuk pembinaan pemuda dan anak generasi Yeremia. Dan saya di FGP MFI sejak tahun 2004 dan sekarang jabatan saya sebagai Badan Pengawas FGP MFI Indonesia. Sharing saya hari ini bicara masalah impactful life, terutama impactful life untuk bicara di bagaimana kita bisa menjadi garam dunia. Dan this is the objective of full gospel sebenarnya, karena pelayanan kita kan bukan di gereja ya, tapi pelayanan kita di marketplace. Jadi kita sebagai orang-orang FGP Men memang harus menjadi garam di tengah-tengah marketplace atau menjadi terang di tengah-tengah mungkin kegelapan marketplace. Saya nggak tahu marketplace sekarang cukup gelap sekali atau udah mulai terang. Nah, kita sebagai orang FGP Men yang menjadi anak-anak terang bagi Kristus, kita harus ada di sana untuk menerangi lingkungan daripada marketplace ini, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan bisnis, usaha-usaha ini. Dan kita harus bisa menggarami. Karena dikatakan kalau kita adalah garam dunia, kalau udah hilang garamnya ya nggak mau apa lagi, nggak mungkin digaramin lagi, nggak mungkin diasinkan lagi. Kalau garam itu hilang asinnya, nggak ada rasanya, hanya bisa dibuang dan diinjak-injak orang gitu kan. Nah, kita sebagai orang Kristen harus menjadi garam yang mengasinkan, yang membuat situasi lingkungan kita ini bisa melakukan satu perubahan yang jauh lebih baik. Saya pernah membuat satu training di suatu perusahaan gitu kan. Saya berikan mereka satu mangkok bakso yang kuahnya nggak dikasih garam sama sekali. Saya suruh coba mereka. What is the taste gitu kan. Wah, nggak enak di baksonya. Oke, sekarang Anda silakan berikan garamnya. Saya nggak memberikan vetsin atau bumbu masak, hanya garam aja. Silakan Anda tambahkan garam secukupnya menurut Anda yang enak gimana. Nah, pas kasih tambah garam, garamnya bagus, oh enak. Nah, ini udah mulai ada rasanya, Pak, it's good. Artinya apa? Garam itu kalau bermanfaat, itu pasti membuat sesuatu yang digarami itu akan menjadi nyaman dan menjadi lebih baik. Sama dengan ikan itu kalau dikasih garam banyak juga terawetkan, jadi awet. Nah, kita sebagai orang Kristen juga menjadi garam itu harus bisa membuat nyaman lingkungan sekitar kita. Melalui apa? Melalui kehidupan kita. Hidup kita harus berdampak. Dan dampaknya itu bukan dampak yang negatif, tapi dampak yang positif. Membuat lingkungan kita jauh lebih nyaman, membuat lingkungan kita bertanya-tanya, wah, Pak Adam ini dalam menghadapi masalah apapun juga masih happy aja ya, masih bersuka cita dalam segala hal, dalam segala situasi. What is the key points untuk bisa menjadi seperti itu? Dia akan mulai bertanya. Pada saat mereka bertanya, inilah kesaksian kita bisa muncul, gitu kan. Nah, apa saja yang bisa menggarami hidup kita, bisa menggarami orang lain atau lingkungan kita, baik keluarga maupun teman, kerabat, dan tetangga kita. Satu poin, kita punya strong faith nggak? Kita punya iman yang kuat. Terus terang saya berbicara pada sore hari ini bicara strong faith. Saya sedang dalam posisi yang diperhadapkan dengan berbagai masalah. Baik masalah di pekerjaan, masalah di keluarga, masalah di pelayanan. Itu semuanya tiba-tiba saja bisa datang di waktu yang sama. Sehingga pressure yang saya dapatin saat ini cukup kencang sekali. Gitu. Ini adalah satu tantangan. Do you still have a strong faith when you facing a big problems at one time? Gitu kan? Apakah kita masih mampu bersyukur? Apakah kita masih mampu mengucapkan thanks God kalau kita menghadapi berbagai macam masalah yang kita hadapi saat ini? Strong faith ini sudah dikatakan di Kolose 2 ayat 6 sama 7. Kalau kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, kalian itu adalah hidup tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan padamu dan adalah hatimu melimpah dengan syukur. Ada satu persyaratan, ada syarat dan ketentuan untuk kita punya strong faith.
Di ayat ini katakan syarat kedua masih mau menerima Kristus Yesus. Apakah kita terima Kristus Yesus hanya sekedar pada saat kita dibaptis? Yes, I accept Jesus as my savior. Nah, ini sekarang di Indonesia lagi rame nih, teman-teman di Australia. Saya nggak tahu apa teman-teman Australia juga mengikuti pengajaran atau lagi ramenya pengajaran dari salah satu hamba Tuhan yang bikin gempar di Indonesia. Karena dia mengajarkan bahwa Yesus bukanlah Tuhan, Yesus bukanlah Allah, Yesus adalah Allah minor dan segala macam yang lagi beredar cukup marak. Nah, ini yang kita harus diri kita sendiri tanpa melihat siapa hamba Tuhannya. Kita menaikkan diri sendiri kita. Apakah kita menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai Allah kita atau tidak? Di Sri Gading mau ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yang saya percaya itu adalah satu kesatuan Tritunggal Kudus yang menyatu dengan tiga kepribadian yang tidak terpisahkan, walaupun bisa dibedakan tapi nggak bisa dipisahkan. Karena itulah karakter Allah. Kita manusia yang diciptakan Allah, mana mungkin bisa memahami kemegahan daripada karakter dan hakikat Allah yang cukup gede itu. Ya, kita hanya bisa menerima dengan faith, dengan iman bahwa Kristus adalah Allah dan itu adalah firman Tuhan yang hidup sebagai manusia, menjelma manusia yang menolong dan menebus dosa kita. Kita harus punya pegangan bahwa kita menerima Kristus Yesus sebagai Allah dan sebagai juru selamat. Lalu dengan cara apa? Ya hidup dalam Kristus. Karakter kita tidak sama dengan Kristus, tapi kita berusaha dan berjuang untuk bisa belajar dan memiliki karakter seperti Kristus. Terutama FGP. Karena FGP ini adalah businessman. Businessman itu gampang sekali dengan godaan berbagai macam. Nah, bagaimana dalam suasana kita terjun di marketplace, kita bertemu di marketplace, do we still have the faith? Do we still have Christ inside me? Sehingga kita masih bisa memberikan karakter dan perilaku yang sama dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, Full Gospel punya kegiatan dengan FCBH, di mana kita setiap hari dipaksa rela untuk mendengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Ini ada maksudnya, supaya orang-orang FGP ini cinta pada Alkitab, cinta pada firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan, hidup kita nggak punya guidance, kita nggak punya arahan. Dengan firman Tuhan inilah kita mencoba untuk bisa mengarahkan hidup kita, menyadarkan hidup kita ini masih on the right track atau tidak. Dan FGPS ini juga membuat kita berakar dalam Kristus. Berakarnya adalah dalam segala menghadapi masalah, bukan kita lari dari masalah, tapi kita hadapi masalah karena kita punya Kristus di belakang kita punya firman yang mengguidance kita, sehingga kita semakin percaya dan semakin yakin. Kalau Tuhan memberikan kesempatan buat kita menghadapi masalah, bukannya Tuhan cuek dan Tuhan meninggalkan dan membiarkan kita, tapi Tuhan sedang melatih kita. Gak cuma di saat bahagia saja engkau bisa bersyukur, tapi pada saat engkau sedang dalam penderitaan, engkau sedang dalam menghadapi berbagai masalah, yang mungkin masalah bukan datang dari Tuhan saja, tapi juga mungkin adalah konsekuensi dari perilaku kita yang masa lampau. Masih tahan nggak kita? Masih bisa bersyukur nggak? Masih bisa berakar nggak dengan Kristus? Nah, segala sesuatu harus dibangun di atas Kristus. Kalau 4 syarat dan ketentuan ini bisa kita jalankan, maka kita akan bisa punya strong faith, punya keyakinan, punya keteguhan dalam iman, dan punya hati yang melimpah dengan syukur. Tadi dikatakan kita sharing juga dengan beberapa anggota badan pekerja harian, ada Pak Cinhat, ada Pak Andreas Nawawi, ada Pak Agus dan beberapa teman lagi. Kita bicara apa sih the happiest people on earth? Kita selalu mengatakan FGP Man adalah the happiest people on earth. What does it mean happiest people on earth? Kita berdiskusi bahwa happiest people on earth itu adalah orang yang bisa bersyukur dalam segala hal. Artinya apa? Selalu sukacita. Memang terkadang kita berpikir juga, orang sedang sedih, orang sedang merasa beban yang berat, tetapi kita harus dipaksa untuk bersukacita terus. Apakah ini nggak sandiwara ya Tuhan? Terkadang saya juga bertanya, apakah saya tidak sedang bersandiwara Tuhan? Kenyataannya sedang banyak masalah, tapi kita harus menunjukkan diri kita masih bersukacita dan masih happy-happy aja gitu. Tapi Tuhan katakan, yes, bukan bersandiwara, tetapi apapun juga yang kau hadapi, do you still be happy and enjoy? Kalau kita berserah, berakar pada Kristus, kita serahkan semuanya pada Kristus, ya kita enjoy aja. Karena kita percaya, ada satu iman yang kita percaya, Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi kapasitas kita. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. He is the Emmanuel di dalam hidup kita. Nah, Emmanuel inilah yang harus menjadi iman kita. Apapun yang kita hadapi, Tuhan tetap menyertai kita. Hal yang kedua,
Apakah kita punya accountability, punya kehandalan? Dikatakan di sini ada 6 tingkah laku utama orang yang dikatakan you adalah orang yang bisa kita andalkan. You memiliki accountability yang tinggi. Satu, keterbukaan, transparansi. Apakah kita punya komunikasi yang open? Kayak saya katakan tadi, memang hidup ini penuh dengan topeng, hidup ini penuh sandiwara. Tetapi jangan terlalu banyak, terlalu tebal topengnya. Apakah kita bisa open? Ya? Apakah bisa terbuka apa adanya? Improvement mau berubah enggak? Setiap saat kalau ada kritik, kita hanya melakukan pembenaran dan pembelaan saja, atau kita mau introspeksi dan berubah? Apakah kita punya relatedness, kita punya relasi yang bagus, yang punya kesiapan dan kemauan untuk selalu berkolaborasi, tidak mencari musuh, tetapi selalu mencari teman dan mencari perbedaan itu menjadi bukan suatu yang didebatkan, tapi perbedaan itu adalah saling melengkapi, mau kolaborasi. Ada ownership nggak? Kepemilikan. Kita punya rasa memiliki dalam segala halnya. Resilience, punya ketekunan. Experimentation, mau belajar nggak? Integritas, ini adalah kejujuran. Apa yang kita ucapkan, itu yang kita lakukan. Poin 7 ini adalah satu tantangan besar, apalagi buat orang-orang full gospel yang senantiasa kita dimanapun juga kita diminta untuk bisa menjadi pemberita firman Tuhan, bisa bersaksi dimanapun juga dengan pada siapa saja. Nah, apakah kesaksian kita hanya suatu karangan atau memang benar-benar fakta yang ada? Integriti kita setinggi apa? Komitmen. Kalau kita udah menjadi member full gospel, gak cuman kita mau bayar membership doang, membership saja lah saya, semua orang bisa bayar cepecek atau berapa dolar is easy. Tetapi komitmen yang paling penting buat FGBN adalah, mau nggak kita mencari jiwa? Mau nggak kita nyari member? Kalau dari konsep saya, mencari jiwa dan member itu berbeda. Setiap orang Kristen punya kewajiban untuk mencari jiwa. Tetapi tidak semua jiwa yang kita selamatkan bisa jadi member full gospel. Karena menjadi member full gospel itulah jiwa yang dimenangkan dalam nama Tuhan dan punya hati untuk mencari jiwa lagi, menjadi penjala. Makanya di full gospel itu adalah cari jangkau para believers untuk menjadi member di full gospel, untuk dididik dan dilatih untuk jadi penjala ikan lagi. Jadi yang dipilih oleh membership daripada full gospel ini lebih terseleksi lagi. Kalau jiwa, setiap orang yang belum percaya, kita harus buat dia mengerti. Dia menjadi percaya atau tidak, itu adalah hak prerogatif Roh Kudus. Tapi at least tugas kita adalah memberitakan firman Tuhan kepada semua jiwa. Saya nyimpang dikit. Saya beberapa bulan terakhir ini cukup aktif di gereja saya dengan saya mengikuti pergerakan dari Empower 21 yang ada di dunia ini. Berbagai seringkali terjadi pertemuan dengan para hamba Tuhan di tingkat dunia yang berbicara tentang pelayanan ke depan. Empower 21 punya satu kesepakatan bersama, gitu kan, bahwa di tahun 2033 itulah tahun perayaan 2000 tahunnya wafatnya Kristus kayu salib dan bangkitnya Kristus, dan juga Pentakosta 2000 tahun umurnya. Nah, kita ingin sepakat semuanya nih, seluruh dunia, baik dari Amerika, Korea, Afrika Selatan, semua hamba Tuhan di seluruh dunia ini sepakat bahwa tahun 2033 pada saat kita merayakan 2000 tahun kematian Kristus, kebangkitan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus, kita akan merayakan juga bahwa kita sudah memenuhi amanat agung. Artinya apa? Tinggal kurang lebih 10 tahun ke depan. Nah, semua hamba Tuhan ini sedang bergerak untuk menyadarkan membernya, menyadarkan jemaatnya. Full Gospel juga ingin saya sadarkan. Yuk teman-teman, semangat yuk kita memberitakan firman Tuhan. Karena this is the time is only 10 years more. Kalau ini bisa benar-benar kita bisa jalankan, dimanapun juga kita punya teman-teman yang belum percaya dan kita ceritakan tentang Kristus, tentang firman Tuhan. Percaya atau tidak percaya mereka itu nomor 2. Yang penting kita memberitakan dan bersaksi. Baik dari perilaku kehidupan kita, berbisnis kita, karakter kita, maupun dari tutur kata kita dan cerita kita. Mereka tahu Kristus itu siapa. Kalau semua orang tahu Kristus itu siapa, percayalah sesuai dengan ayat itu. Pada saat firman Tuhan, berita kabar baik itu didengar oleh setiap orang ada di dunia ini, maka Kristus akan datang untuk kedua kalinya. Kita sedang mempersiapkan itu. Bukan artinya tahun 2003 Kristus pasti datang kedua kalinya, tergantung daripada kita sendiri sih. Apakah kita menjalankan dan memberikan kontribusi nggak untuk memberitakan firman Tuhan? This is a commitment. Mau ada tekad melakukan nggak? Dan courage untuk berani memberitakan
ada semangat untuk berisiko. Kenapa? Memberitakan firman Tuhan is not easy. Tadi saya bicara dengan Pak Anas Nawawi juga pernah mendengar satu statement dari Billy Graham. Billy Graham mengatakan pada satu pertemuan besar, katakan, do you have the unbelievers around you, surround you? Ada nggak orang-orang yang belum percaya yang ada di sekitar kita? Kalau kita mengintrospeksi, kita mengevaluasi, ternyata teman-teman kita adalah orang-orang FGP sendiri, kita selalu bergerak dan bergaul dengan orang gereja, orang FGP, that's it, itu katanya kita seperti Dian yang ada di bawah gantang. Perang kita nggak muncul, garam kita hanya menggarami air laut. Air laut udah asin, ngapain digaramin lagi? Tapi kita katakan, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya apa? Jadi garam itu jangan di laut, jadi garam itu di air tawar. Jadi terang itu bukan di bawah gantang, tapi di atas gantang. Semua orang tahu terang itu, dan kita bisa menerangi lingkungan kita. FGP Man harusnya ada di tempat sana, di marketplace. Tapi kalau pada saat di marketplace malah kita ngikutin marketplace, perilaku marketplace hanya karena terkumpul sama FGP aja terkesan holy. Nah, ini salah konsep. Dimanapun juga kita harus berperilaku holy sesuai dengan firman Tuhan. Itu baru namanya terang dan jadi garam. Punya nggak accountability itu bagi orang-orang FGP? Yang ketiga, dalam menghadapi berbagai macam masalah, apakah kita melibatkan Tuhan? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Apapun masalahnya, mampu nggak kita percaya pada Tuhan dan bergantung pada Tuhan? Ini saya katakan ini dengan mudah sekali. Saya baca, lean on God completely and trust Him to give you the strength to do what you need to do. Very simple, ngomongnya sangat mudah. Tapi pada saat dipraktekkan, pada saat kita menghadapi masalah yang ada di otak kita, I know. Tapi nggak pernah tanya sama Tuhan. Gimana caranya? Pakai pikiran kita, pakai kemampuan kita hadapi. Ternyata salah. Ada berbagai macam masalah yang akibat salah decisions yang kita lakukan. Yes, kita bisa belajar dari itu. Tetapi kita juga harus belajar. Apakah setiap langkah kita bertanya pada Tuhan enggak? Apakah setiap langkah kita doakan enggak? Memang dalam dunia bisnis kita terkadang menganggap Yesus itu nggak mampu berbisnis. Karena Yesus dianggap adalah juru selamat, masa urusan kecil-kecil harus semuanya nanya ke Tuhan sih. Apalagi ada beberapa teman yang, gimana nanya Tuhan, saya nggak bisa dengar suara Tuhan kok. Nah, kembali kepekaan suara Tuhan atau tidak, ini bukan dididik atau dilatih, tapi kita harus praktekkan. Dan suatu saat Tuhan akan bukakan caranya bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan kita bisa membedakan mana suara Tuhan dan mana suara daripada emosi kita, perasaan kita, egoisme kita. It's about experience and applications. Kita mau lean on God completely ini harus dipraktekkan. Nggak mungkin kita cuma diwacanakan saja dan dikonsepkan di otak kita, tapi kita nggak pernah praktekin. Yeremia 17:7 ini ada suatu hal kunci. Bagaimana kita bisa melibatkan Tuhan dalam segala hal. It's not easy, but we should do. Yang terakhir bicara masalah trustworthy. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. FGP itu perlu trust. Trust-nya apa? Bukan trust pada Tuhan, percaya pada Tuhan, tapi karakter kita, perilaku kita bisa dipercaya enggak? Saya lebih katakan bukan trust dalam artian percaya, tapi kita punya layak kepercayaan enggak? Trustworthiness kita tinggi enggak? Kalau mau mau jalan bisnis, siapa yang diundang? Orang sana atau kita yang sebagai anak Tuhan? Kalau dikatakan, malas bisnis sama anak Tuhan, terkadang juga hanya mengandalkan firman, malah memanfaatkan firman untuk mendapatkan keuntungan tersendiri. Nah, itu artinya kita salah konsep, salah praktek. Kita harus menjadi anak Tuhan, harus bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah marketplace. Artinya kita punya trustworthiness yang tinggi. Orang bisa percaya. Kalau dengar nama kita tuh, ya, kalau dealing bisnis sama si A ini oke lah. Kalau dengan Pak Adam, saya bisnis di Sydney dengan Pak Adam pasti percayalah. Kita percaya 100%, pasti beres. Nah, ini karena dia adalah anak Tuhan. Nah, kalau ini bisa terbukti dengan Pak Erwan atau dengan Pak Jeffrey atau dengan Pak Nahon dan segala macam, kita kalau mau buka bisnis di Australia, kita hanya mengunjungi orang-orang ini. Itu namanya trustworthy daripada anak-anak Tuhan. Untuk bisa jadi trustworthy apa sih? Do we have responsibility? Kita bertanggung jawab nggak terhadap semua hal yang kita dipercayakan? Kita punya komitmen yang tinggi.
Jangan cuman komitmen di pertama aja, lama-lama jadi komat kamit doang, bukan full komitmen tapi menjadi komat kamit gitu kan. Atau yang ketiga, knowledgeable nggak? Knowledgeable juga kita perlu loh. Karena apa? Trustworthy itu bisa dibangun kalau kita punya pengetahuan, punya pengalaman. Kalau kita nggak punya pengetahuan dan pengalaman, hanya percaya jujur saja ya, hal-hal tertentu mungkin bisa dipakai. Tapi untuk hal-hal yang sulit, mungkin kita nggak dipertanyakan punya kemampuan ya kira-kira ya. Jujurnya jujur, tapi nggak punya mampu. Leadership-nya nggak ada, keahlian nggak ada. Ya nggak bisa dipakai itu, nggak bisa trustworthy juga. Tetapi kemampuan yang tinggi sekalipun, tapi nggak ada responsibility, nggak ada komitmen, nggak bisa. Artinya 4 hal ini, yang satu adalah passion, semangat. 4 hal ini menjadi satu kesatuan. Harus menjadi satu kesatuan yang menunjukkan, yang bisa membuat trustworthiness kita tinggi. Punya semangat, punya komitmen, punya tanggung jawab, dan memang punya ilmunya, punya keahlian untuk memimpin itu, menjalankan itu. Nah, 4 hal untuk jadi garam dunia. Garam dunia bahasa Inggris salt kan. Yang pertama adalah strong faith. Bahasa Indonesia semangat dalam dan iman yang kuat. Kita harus punya strong faith. Harus menunjukkan iman kita teguh dalam iman yang kuat. A-nya accountable, akuntabel kita. Kehandalan kita. L-nya lean on God, libatkan Tuhan dalam segala hal. Dan T-nya adalah trustworthy. Terpercaya nggak kita? Kalau 4 hal ini kita sadarin, kita renungkan siang dan malam, dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, percaya kita, FGP Man akan menjadi orang yang bisa menggarami dunia, yang mampu menggarami dunia, dan bisa bergerak untuk bersaksi dimanapun juga, dan bisa memberkati orang-orang dunia. Kita juga menjadi kontributor buat pemenuhan amal agung sampai 2033 nanti. Harapan saya, FGP Man nanti 2033 bukan hanya penonton yang tepuk tangan, ore, kita udah tercapai pemenuhan amal agung, tapi kita juga penonton, yang kerja bukan kita. Ya kan? Harus kita lebih bangga lagi. Hore, kenapa? Aku punya kontribusi di sana. At least aku udah bisa memberitakan firman Tuhan di lingkungan saya, keluarga saya, kerabat saya, tetangga saya, bisnis partner kita. Haleluya. Thank you, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Thank you, Pak Robertus. Luar biasa. Luar biasa. Thank you. Luar biasa. Jadi salt. 10 tahun lagi ke depan kita masih muda kali ya, Pak Adang? Ya, makin muda. Terima kasih Pak Robertus. Mantap ini, mantap sekali. Mantap. Aku tutup share recordingnya dulu ya supaya